Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prima Ajan Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang project untuk salah satu tugas di kelas Python 1 dan 2, yaitu di sini kita membuat sebuah kasir atau super kasir. Yang dimana super kasir ini diawali dengan adanya request atau masalah dari Mas Andi, seorang pemilik supermarket besar, yang dimana dia ingin customer bisa langsung memasukkan item yang dibeli, jumlah item dibeli, dan harga item dibeli, beserta fitur lainnya yang bisa kita tambahkan. Nah, untuk ini kita menggunakan Python untuk membuatnya, yang dimana kita sudah membuat pertama ada dalam bentuk class transaction untuk menyimpan semua method yang akan kita gunakan. Proses kerja program ini cukup mudah, itu diawali dengan menggunakan transaction. Kemudian dalam transaction ini ada beberapa method atau fungsi yang udah kita tambahkan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan oleh Mas Andi. Yang pertama ada menambahkan barang, yaitu add item. Kemudian kita bisa mengubah item itu sendiri dari namanya, kuantitinya, dan juga harganya setelah item itu sudah ditambahkan. Lalu kita juga bisa menghapus jika ada kesalahan dalam penambahan itemnya. Kemudian terakhir salah satu requirement lagi adalah ingin mereset transaksinya jika semua transaksi yang dimasukkan itu salah atau semua item itu salah, yaitu kita menambahkan lagi sebuah fungsi untuk melakukan itu, yaitu reset transaction. Kemudian ada lagi untuk memeriksa, ada typo dikit di sini, memeriksa transaksi, yaitu dengan check order. Lalu menghitung total barangnya, yaitu dengan menghitung total harga barang dikali dengan jumlah barangnya sehingga mendapatkan total barangnya. Lalu salah satu requirement-nya juga adalah perhitungan untuk apply jika ada discount sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan, yaitu jika harga total di atas 500.000 akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Kemudian jika di atas 300.000 8%, dan jika di atas 200.000 hanya 5%. Nah, kemudian hasil akhir dari transaksi itu setelah customer sudah mengisi semuanya, yaitu kita ingin mendisplay itemnya, yaitu kita tampilkan di sini dengan display items. Yang dimana display item ini kita ubah supaya hasilnya berbentuk table yang kita gunakan tabulate untuk memperindah hasilnya. Makanya di awal kode juga kita menambahkan from tabulate untuk import tabulate. Dari sini mungkin lebih mudahnya adalah kita melihat langsung ya prosesnya. Kita sudah melihat semua fungsinya dan masing-masing maksudnya kelasnya dan dalamnya masing-masing fungsinya. Mungkin yang berbeda lagi adalah di sini di add itemsnya. Untuk requirement awalnya kita hanya untuk menambahkan itemnya saja. Namun setelah dilihat agak sedikit susah kalau kita harus selalu mengetik add item untuk menambahkan barangnya. Makanya di sini saya tambahkan sebuah pilihan menggunakan input untuk milih jika yang kita pilih satu itu akan melaksanakan proses add item itu. Tapi kalau enggak, misalkan kita memilihkan dua, kita meriksa transaksi menggunakan check order untuk cek apakah transaksi sudah benar atau belum. Kemudian opsi ketiganya yaitu keluar dari prosesnya supaya kita tidak stuck di dalam loop ya. Nah, jika kita milih dua, itu ntar dia juga akan memberikan opsi untuk apa kita mau langsung melihat hasil atau kita tetap mau bertransaksi lagi atau menambahkan barang lagi. Kalau enggak kan berarti kita setelah cek kita tinggal pilih no atau n di sini dalam kode untuk menambahkan lagi barangnya atau kembali ke add item. Nah, mungkin lebih mudahnya kita bisa langsung lihat contohnya melalui test case yang sudah diberikan. Nah, di sini kita bisa, karena sini sudah saya siapkan juga kodenya di notebook, lalu kita bisa langsung coba
untuk import dulu super cashier-nya. Nah, saat kita di sini karena kode saya langsung menambahkan super cashier transaction, dia langsung meminta nama pembeli. Di sini kita bisa tes dengan nama Andi sesuai dengan nama pemiliknya. Nah, dia langsung memasukkan nama Andi. Lalu test case pertamanya kita akan menambahkan 2 barang, yaitu ayam goreng dan pasta gigi. Kita bisa jalankan add item. Kemudian di sini dia akan minta untuk memilih. Di sini kita tahu antara 1, 2, atau 3. Kita pilih 1 untuk nambah barang. Kemudian masukin nama barangnya, yaitu ayam goreng. Jumlahnya 2 dan di sini harganya 20.000. Lalu dia memberikan kita opsi lagi untuk nambah barang lagi, preset transaksi, atau kita bisa keluar dari loopnya. Kita sini mau tambah barangnya lagi, yaitu pasta gigi dengan harga dengan jumlah 3 dengan harga 15.000. Karena sini itu selesai, kita bisa langsung keluar aja. Nah, mungkin satu hal yang belum saya tambahin, yaitu kita bisa langsung cek lagi barangnya sudah masuk atau belum. Kita bisa langsung display item aja untuk supaya lebih mudah biar langsung lihat hasil akhirnya. Tadi sedikit typo, ternyata harusnya saya tambahin S, lupa. Jadi di sini kita harus print display items untuk menunjukkan bahwa barangnya sudah masuk ya. Yang tadi kita tambahkan itu ayam goreng dan pasta gigi. Kemudian test out. Jadi ini kita menunjukkan bahwa test case pertama berhasil, 2 itemnya masuk. Kemudian kita lanjutkan dengan test case 2. Test case 2 kita mau cek kalau misalkan kita mau hapus itemnya. Kita bisa jalankan delete item. Di sini dia akan meminta kita untuk memilih barang yang akan kita hilangkan. Di sini karena saya sudah memberikan opsi untuk melihat barangnya dari list supaya lebih mudah dibandingkan kita ngetik salah satu. Jadi kita tahu mau ngilangin pasta gigi, kita tinggal ketik 2 untuk menghapus pasta gigi. Nah, kita bisa jalanin lagi display items yang tadi sebelumnya untuk melihat apakah dia sudah hapus atau belum. Kita bisa lihat bahwa tinggal ayam goreng. Selanjutnya kita mau lihat, kalau misalkan kita mau hilangin semuanya bisa. Kita juga bisa ngelakuin reset transaction. Yang sini memberikan informasi bahwa transaksi sudah di reset semua. Kemudian test case 4, kita mau lihat total price yang ditunjukkan. Jadi kita harus menambahkan lagi semua barangnya tadi. Kita bisa mulai dari nambahin, kita cepat aja ya nambahinnya. Ini ayam goreng. Ayam goreng ada 2, harga 20.000. Kemudian ada pasta gigi, jumlahnya 3, harga 15.000. Lalu kita pilih lagi mainan mobil, jumlahnya 1, harga 200.000. Dan kemudian terakhir ada mie instan, jumlahnya 5, harga 3.000. Kemudian kita bisa keluar dari loopnya. Kemudian transaksi yang terakhir kita mau lihat jika kita lakukan menjalankan total price, apakah itu akan menunjukkan hasil yang sesuai. Saat kita jalankan total price, dia akan menunjukkan pertama harga barangnya yang sudah dikurangin dengan diskon dan juga diskonnya. Mungkin dari itu cukup. Kita bisa jalanin lagi display items buat ngelihat hasil akhirnya. Dan di sini kita bisa lihat nama Andi pembeli, jumlah item semua yang kita baru masukkan tadi, beserta dengan total diskon dan total akhirnya. Dari saya cukup. Terima kasih atas atensinya.